Pencatatan secara manual, Pak. Oke, ini pencatatan transaksi ya, berarti ya. Jadi Iya, dia menyoroti masalah pencatatan transaksi penjualannya. Terus turun lagi, menghasilkan informasi tentang Oke, jadi ini kayaknya lebih untuk sisi penjual ya, untuk bantu pencatatan penjualannya ya. iya, Pak. Oke, tapi saya sih pengennya nyari ini memang apa sih masalah dari sisi penjual yang ada nggak yang sudah neliti gitu ya. Coba balik ke itunya, balik ke Google Scholar. Coba cari yang ada yang disitasi cukup banyak nggak ya? Potensi usaha. eh oke, itu bisa coba dilihat tuh. Jadi apa namanya Bella coba cari aplikasi-aplikasi terkait penjualan sapi ya. Apa sih yang mau Baik, mereka Pak. tangani? Nah, apa nih yang beda dari yang akan Bella kerjakan seperti itu? Ya. Oh, kalau ini lebih ke sisi promosi ya. Promosi, kemudian oke coba PDF-nya, klik PDF-nya. Oke, dia ada nggak citasi tentang masalah sapi ini, masalah penjualan sapi? Oke, bentar, pelan-pelan. Atas, atas. Yang kuliah itu apa? Bawah, bawah, maaf. Terus, up. Ah, oh, itu mah generik ya. Terus bawah. Oke, top. Ntar dulu. Oke, coba lihat Kurniawan. Kurniawan sama Sulistyo. Coba ke daftar pustakanya. Nah, ada Kurniawan ya. Oke, coba dicari tuh. Ya, cari judulnya. Oke, Kurniawan ya. Nah, ini aja. Buka buka di Google biasa aja. Di search langsung aja. Karena udah ada judulnya kan. Nah, itu ada tuh atas tuh. Nah, coba klik. Pak, Ya, saya mau tanya, silakan. kalau untuk referensi itu ada maksimal atau minimal tahunnya gitu nggak sih, Pak? Misal 10 Oke, tahun terakhir atau berapa tahun terakhir gitu, Pak? baik. Eh, Ketentuan yang saklek tidak ada, ya. Eh, tapi secara umum, ya, yang lebih disukai adalah yang lebih baru. Namun, ya, eh, lebih baru tidak berarti lebih bagus, ya. Saya udah pernah ngomongin ya masalah apa jurnal proceeding udah pernah saya singgung kan ya? Apa beda jurnal proceeding terus apa? eh, Cara milihnya udah pernah saya bahas belum ya, teman-teman? Pernah saya Cara bahas. Misalnya kayak tadi Google Scholar, mana sih yang bagus? Udah pernah saya bicarakan belum? Belum ya? Udah atau belum? Saya juga lupa. Gimana? Pernah saya bahas nggak? Oke, baik Google Scholar ya. Baik Google Scholar. Oke. Jadi teman-teman semua, yang mana sih yang cocok untuk kita rujuk ya? Nah, jadi publikasi kan ada macam-macam jenisnya, ya. Ada apa aja? Ada jurnal, ada proceeding ya. Apa beda jurnal dan proceeding? Gimana? Apa perbedaan jurnal dan proceeding, teman-teman? Ayo, udah pernah dibahas belum? Udah pernah saya bahas belum? Proceeding itu dari seminar gitu, Pak. Ya, udah pernah kan ya waktu itu saya nunjukin yang punya buka Lisa kan ya.
Iya, Ya, Pak. juga pernah saya singgung masalah review kan ya. Oke, jadi secara umum jurnal itu lebih ketat review daripada proceeding ya, karena kalau proceeding itu biasanya ya kita pengen lebih cepat ya prosesnya. Nah, jadi secara umum ya jurnal lebih disukai, tapi bukan berarti jurnal pasti lebih baik ya. Jadi apapun ya teman-teman semua, jangan pernah berasumsi bahwa semua yang dipublikasikan itu sudah benar. Kita tetap harus baca secara kritis ya. Nah, gimana kita cara milah mana yang baik tidaknya ya? Nah, teman-teman bisa manfaatkan misalnya Sinta ya. Coba buka Bella buka sinta.kemdikbud.go.id. Sinta.kemdikbud. Nah, itu tuh .go.id. Hup, itu affiliation nggak usah ikut. Affiliation nggak usah. Itu langsung alamatnya Bella. Sinta Kemdikbud. Nah, itu tuh. Kamu klik aja. Nah, kamu bisa cari nama jurnalnya tadi, nama jurnalnya apa tuh, Bel? Nama jurnal yang tadi. Ini skripsi bukan jurnal. Yang itu tuh, yang view of yang kirinya. Nah, coba ini nama jurnalnya apa nih, Bel? Bel. Jurnal informatika, Pak. Nah, coba kamu cari. Nah, nyarinya jangan di author ya. Nah, source journal, yes. Oke. Terus, nah ada nggak? Coba. Nah, ada yang cocok nggak? Siapa yang nerbitin tadi, Bel? Dicek lagi coba. Siapa yang nerbitin ini? Coba back. Oh, oke. Enggak. Tadi, maaf. Bawah-bawah tadi, maaf. Bawah. Oh, itu yang Kurniawan ya. Oke, coba Iya, Pak. itu yang Dimas Kurniawan itu skripsinya. Coba kamu back, kamu buka tab baru aja. Cari Ya. jurnal informatika. Sekalian cari jurnal informatika. Ya, judulnya sistem informasi itu sama jurnal informatika. Format daftar pustaka ikutin PPKI ya. Jadi pokoknya formatnya ikutin PPKI ya. Oke. Em, yang atas tuh skripsinya, yang bawah coba aja nggak yang jurnalnya. Itu tuh, coba jurnal mahasiswa itu yang bawah, yang bawah, bukan yang itu, Ini ya, yang Pak. bawah. Ya, karena yang atas itu PDF-nya. Ya. Nah, ini siapa yang nerbitin? Coba diklik, udah diklik. Oke, sip. Udah, Pak. Oke, jurnal riset atas. Oke, ternyata namanya adalah JRIIN ya, bukan jurnal informatika saja ya. Jadi si yang tadi itu salah tuh, ini ya, kita daftar Jelas sih, pustakanya. jelas. Ya, Bel. Iya, Pak. Oke, jadi daftar pustaka tadi salah ya, paham? Ternyata nama jurnalnya bukan, tapi benar, ini beda nggak? Beda ya, jangan-jangan ya? Informasi Beda ya, bukan yang Kurniawan ya, beda kan? Miftah Aziz, Pak, tapi. Ya, beda Bel. Coba back. Nah, kalau yang tambahan Kurniawan berarti di pencariannya, tambah Kurniawan supaya yang kita inginkan itu, ya, Kurniawan. Nggak usah pakai. Ada nggak? Oh, justru si Aziz itu ngerujuk ke sana juga ya. Terus. Oke. Nah, berarti ini mencurigakan nih ya. Si daftar pustakanya mencurigakan tuh ya. Dia kayaknya salah tuh. Ya, jadi kayaknya dia ngambil dari si skripsi yang Dimas Kurniawan tadi. Ya. Nah, jadi lagi makanya teman-teman jangan berasumsi bahwa yang dipunya orang tuh udah benar ya. Paham ya? Kita harus cek lagi, cari lagi, dan kita baca dari pustakanya langsung. Oke, nggak apa-apa. Nah, misalnya tadi deh kita ambil contohnya yang tadi nih. Kita klik yang Aziz tadi, Bella. Oke, nah nama jurnalnya adalah ternyata JRIIN ya.
Jurnal Riset Informatika. Nah, ke Sinta sekarang, Bel. Oke, ke Sinta. Nah, kamu cari JRIIN. Cari JRIIN. Enter. Udah, bener. Ya, Bener, udah. Pak. Ya, udah. Enter. Ada nggak hasilnya? Nggak Nggak ada ada. ya? Nggak ada ya? Oke. Nggak ada. Kalau gitu coba cari Jurnal Riset Informatika. Enter. Oh, ada tuh. Oke. Sama nggak ya? Coba kamu klik. Nah, oke. Kresna Media. Coba diklik websitenya sama nggak ya? Alamatnya apa? Oh, beda ya kayaknya ya. Ya, Bel. Beda ya. Beda Beda, kan? Pak. Oke. Nah, jadi oke, back lagi. Ingat, oh, sorry bentar. ISSN-nya 265, oke nggak apa-apa. Balik yang ke itu, yang nggak apa-apa. Balik ke yang tadi, yang Aziz. Oke, kamu klik itu atas judulnya, judul jurnalnya, maaf. Yang Ini atas, ya, yang Pak. paling atas. Ini. Ah, pelang, iya. Oke, nah ISSN beda ya, Bel. Iya, Pak. ISSN-nya beda ya. Oke, berarti ini beda dengan yang ada di Sinta. Ya. Nah, balik ke Sinta tadi. Balik ke Sinta, back lagi. Back. Oke. Nah, teman-teman semua, kita bisa ngecek suatu jurnal bagus nggak ya? Nah, tapi ini bagus secara umum ya, teman-teman ya. Jadi di sini di Indonesia ada yang namanya Sinta. Sinta ini adalah semacam apa ya? Database untuk kayak data dosen, data publikasi gitu ya. Nah, di sini Sinta juga memuat informasi tentang akreditasi jurnal ya. Nah, sama kayak kamu mau kuliah kan, misalnya ini mau ke kampus mana kan kamu cek akreditasinya ya. Nah, jurnal juga ada akreditasinya. Nah, di sini si Jurnal Riset Informatika ini punya akreditasi Sinta 4. Nah, apa maksudnya 4? Jadi Sinta itu punya 6 peringkat, Sinta 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya. Yang paling bagus mana? Sinta 1. Ya. Nah, ini Sinta 4. Nah, sebagai gambaran, yang jurnal punya kita di Ilkom yaitu Sinta 3. Ya. Nah, jadi ini bisa dibilang, coba lihat lihat yang bawahnya itu, Bel. Ada warna kuning oranye itu. Nah, coba ke arah kuningnya. Nah, oke. Ternyata dia dulu Sinta 3, ya. Tapi kemudian turun jadi Sinta 4 gitu ya. Ya. Nah, jadi kita bisa lihat apa aktivitas itu bisa berubah waktu ke waktu. Nah, boleh nggak ngerujuk dari jurnal Sinta 4? Ya boleh-boleh aja gitu ya. Nah, tapi tentunya lebih suka kalau kamu bisa nyari referensi dari yang lebih bagus, misalnya Sinta 1, Sinta 2, atau misalnya apa dari jurnal internasional. Nah, kalau jurnal internasional gimana? Apakah pasti lebih bagus? Enggak juga ya. Ada juga tempat ngeceknya lagi, nanti kita lihat ya. Eh, nah, kemudian perhatikan bahwa yang kita lihat ini adalah jurnal yang berbeda dengan yang tadi ya, Bel ya. Paham? Iya, Pak. Ya. Jadi kalau yang Aziz tadi itu namanya mirip tapi beda gitu ya. Nah, ini juga realita lain dalam dunia publikasi adalah ya kadang orang sengaja bikin jurnal yang namanya mirip-mirip dengan yang terkenal gitu ya. Nah, jadi hati-hati itu untuk kita milih referensi. Gitu ya, Bel. Ternyata yang tadi ada inovasinya, Pak. Ya, makanya mirip-mirip ya. Karena nggak boleh sama. Sama tuh nggak boleh. Karena ketika kita bikin ISSN, dia akan cari dulu. Kalau yang sama persis, itu ditolak, Bel. Ya, jadi mesti ada modifikasinya. Ya.
Nah, coba cari di Sinta. Jurnal Riset Informatika dan Inovasi. Coba ada nggak? Informatika, apa informasi. Dan inovasi, ya inovasi, coba ada nggak? Nah, ternyata nggak ada ya. Berarti Nggak ada, jurnalnya Pak. belum terakreditasi. Apakah berarti jelek? Ya nggak juga. Tapi ya eh, mending yang mana ya? Mending yang sudah terakreditasi kan gitu kan ya. Oke. Nah, eh, gimana kalau jurnal internasional ya? Nah, kalau jurnal internasional kita bisa ngecek dari sama ya indeks juga ya. Kayak ini kan kayak ini indeks Sinta gitu ya. Nah, kita bisa ngecek misalnya eh, coba buka Scopus misalnya scopus.com. Pernah pakai Scopus ini Bella? Belum pernah, Pak. Oke, belum pernah nggak apa-apa. Coba Scopus ya. Oke, ya. Nah, jadi Scopus ini adalah satu layanan apa ya pengindeks jurnal ya. Nah, cuma ini mungkin memang agak-agak apa ya tampilannya ya agak rame gitu ya. Nah, kalau mau yang lebih simpel tapi juga terkait Scopus itu coba buka tab baru, Bel. Coba cari Simago SCI Mago SCI Mago JR.com. Ya, Simago oke. Oke, nah coba misalnya apa nih? Coba cari Nature. Nature itu nama jurnal yang sangat terkenal, ya. Nah, oke. Dia banyak serinya, yang paling terkenal tuh yang Nature aja. Coba kamu klik yang paling atas itu. Nah, jadi kalau kamu punya apa ada jurnal internasional, aku pengen ngecek dia ini nggak sih bagus nggak sih ininya reputasi ya, bukan bukan jaminan semua artikelnya bagus atau tidak ya. Nah, kita bisa lihat di sini, coba geser ke bawah. Nah, itu ada H-index ya. Indeks udah pernah saya jelasin belum H-index? Udah pernah belum? Pernah ya? Oke. Nah, jadi H-indexnya 1331. Kemudian lihat tuh ya. Jurnalnya sudah terbit dari tahun 1869 ya. Sudah sudah sekian abad ya. Oke. Dan dia terindeks terus. Jadi apa bagus terus gitu ya reputasinya. Terus bawah lagi, terus. Nah, lihat nih. Apa warnanya? Hijau semua ya. Hijau itu berarti dia kuartil 1. Ya, jadi kalau tadi ada Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau di Simago JR ini atau Scopus ada peringkat namanya kuartil, kuartil 1, 2, 3, 4 ya. Yang paling bagus apa ya? Kuartil 1 ya. Masih ingat ya kuartil di statistik ya. Nah, jadi kuartil ini ditentukannya per bidang ilmu. Nah, Nature ini dia multidisiplin. Nah, berarti misalkan ada apa ada 100 jurnal di bidang itu, maka Nature ini masuk di kategori yang 25 teratas, gampangnya kayak gitulah. Ya, jadi Q1 tuh berarti ya seperti itu. Nah, kemudian lihat ke bawahnya juga ada ini jurnal-jurnal yang lainnya, ini kayak Science, Cell, ini jurnal-jurnal yang sangat-sangat terkenal. Jadi ibaratnya kalau kamu bisa publikasi di Nature, di Science, di Cell itu tuh luar biasa, itu prestasi yang luar biasa. Berarti apakah semua artikel di situ benar? Enggak juga, ya. Kan saya juga pernah nyinggung ya, ada artikel yang ditarik ya. Nah, jadi kadang-kadang karena jurnalis sangat-sangat bergengsi, jadi dari waktu ke waktu ada saja apa namanya artikel yang ternyata datanya palsu gitu ya. Ya. Nah, jadi biasanya paper-paper yang di Nature, Science, ini kan sifatnya breakthrough ya. Nah, biasanya orang pada semangat untuk mengulang, mencoba lagi. Nah, kalau ada hasil penelitian yang, oh kok ternyata coba nggak berhasil ya diulang ya hasilnya, nah itu mencurigakan ya, itu bisa menimbulkan papernya ditarik dari jurnalnya. Oke, jadi itu gambaran cara kita ngecek kualitas jurnal ya teman-teman ya.
Nah, kemudian balik ke Google Scholar, Bella. Nah, kita juga bisa lihat misalnya dari berapa banyak yang sudah merujuk paper tersebut ya. Nah, sini kan ada yang 2 kali, ada yang 4 kali ya. Nah, secara umum asumsinya adalah makin banyak dirujuk itu makin dikenal. Asumsinya makin baik ya. Tapi nggak mutlak begitu ya. Bisa aja suatu paper misalnya dirujuk karena isinya salah gitu ya. Jadi bilang misalnya oh ini nggak tepat ya yang dikerjakan sama si Anu misalnya. Nah, kita bisa lihat angkanya kecil-kecil ya, cuma 2 kali, 4 kali kan gitu ya. Nah, ini biasanya apa? eh ya berarti nggak terlalu eh, banyak dirujuk. Nah, coba ada yang 75 kali tuh, Bel. Nah, oke, coba lihat tuh. Sistem penungusan pemilihan sapi siap jual. Nah, oke. Nah, ini apa dia bilang? Pemilihan sapi masih manual, hanya postur dan kualitas. Oke, nah kalau ini dia membicarakan tentang cara milih sapinya ya, bukan harga jual saja. Ya, jadi cara milih sapi yang baik ya. Oke, nah saya jadi penasaran ini. Tadi kan banyak yang rujuk ya. Coba Bel, apa namanya, eh, balik ke Google Scholar ya. Sorry, nama jurnalnya apa tadi? Nama jurnalnya? Jurnal Informatika dan Rekayasa Pekat Lunak ya, Universitas Teknokrat ini yang di Lampung kalau nggak salah ini. Oh iya benar. Ini kampus swasta cukup terkenal di Bandar Lampung, setahu saya. Coba ke Sinta Bel, coba cari Jurnal Informatika dan Rekayasa Perangkat Lunak. Nah ada ya. Tapi beda ya. Bentar. Oke, lucu juga nih. eh Ya ada tapi Universitas Wahid Hasyim Hasyim. Semarang. Beda, bukan Universitas Teknokrat ya. Coba diklik websitenya Bel. Ya sayangnya suka ada gini-gini kalau di apa di dunia publikasi. Oke, ISSN-nya 2656, 2685. Coba balik ke yang sambil nunggu balik ke yang tadi yang oke ya. Oke, ininya klik judulnya home. Oke, sorry, di situ ada kok ISSN-nya beda ya 2797 bukan ya beda berarti ya. Oke, kok namanya serupa? Coba klik lagi ke Sinta, balik ke Sinta lagi. Oke, beda ininya, beda apa namanya ISSN-nya ya. Oke, balik ke Sinta, di back aja. Oke, nah kalau yang si punya Wahid Hashim Semarang ini Sinta 3 ya, lumayan ya. Ini kayak kayak apa kayak jikanya kita ya. Jadi apa yang jurnalnya Ilkom ya, jika itu tuh biasa kalau ada yang skripsi yang lumayan-lumayan tuh biasa diterbitkan di situ ya. Tapi apa namanya? eh, Bukan berarti harus di situ ya. Justru bagus kalau kalian terbitnya di tempat lain juga. Jadi supaya lebih bervariasi. Oke, jadi misteri nih. Kok namanya mirip banget gitu ya. Oke, balik ke ini ke Google Scholar. Oke, saya jadi penasaran nih. 75 kali itu coba kamu klik tulisan dirujuk 75 kali buka tab baru. Oke. Hmm, gimana Bel? Coba dilihat Bel. Ada yang aneh nggak Bel? Gimana? Yang ngerujuk itu Hmm, semuanya teknologi pintar. iya. Ya, ada sesuatu yang aneh ya. Oke, balik ke itunya Bel, balik ke Google Scholar-nya. Oke, coba dilihat siapa nulisnya. Eka Ulama, A.T. Priandika, dan F. Aryani. Oke, coba klik yang tadi forward. Ya, Hmm, forward itu ya, panah kanan. Ya, bukan yang panah kanan di atas, kan back. Nah, oh ini Pak. nah ya. Oke.
Coba klik salah satunya, Bel. Nah, coba lihat tuh, Bel, lihat Bel. Tadi ngomongin apa? Decision making ya, buat apa? Sapi ya, Bel ya. Coba baca judulnya ini. eh Pemodelan ya, data warehouse untuk penjualan ban. Nah, lo gimana? Paper yang tadi tentang sapi sapi. ya. Nah, ini apa urusannya kok penjualan ban? Oke, oke. Balik ke yang satu lagi. Back. Oke, coba. Apa dibuka tab baru, Bel? Ininya, yang itunya. Oke, itu ya, yang tab yang dari yang sistem tadi. Oke, benar ya. Oke, Eki. Nah, ini agak aneh ya, ya. Kok? Oke, gini. Anehnya apa? Perhatikan bahwa paper ini terbit tahun 2022, ya. Nah, untuk paper tahun 2022 disitasi sudah 75 kali dalam 2 tahun tuh luar biasa loh sebenarnya, ya. Tapi ketika tadi kita lihat ininya, papernya kok kayaknya, mohon maaf ya, bukan apa-apa, tapi kayaknya sih tidak sespesial itu gitu ya. Paham ya? Nah, tapi kok ini yang mensitasi sampai 75 paper gitu ya. Nah, udah gitu yang merujuk juga dari teknologi pintar tadi ya. Dan ternyata banyak yang nggak nyambung gitu ya. Nah, jadi ya sedikit banyak jadi pengen curiga ya. Nah, jadi, nah ini nih teman-teman, ini sayangnya ya, ini pengingat ya teman-teman bahwa dosen, peneliti itu juga manusia. Ya, jadi tetap ada faktor kepentingan. Nah, sayangnya ya, kan salah satu indikator kinerja publikasi kan H-index ya, teman-teman ya. Nah, gimana cara dapat H-index tinggi? Citasi yang tinggi, ya. Nah, coba punten Bella balik ke Google Scholar, ya. Nah, minta tolong diklik yang Eka Ulama tuh, New Tab. Eka Ulama kamu New Tab ya, klik kanan, oke. Nah, kita lihat Google Scholar profile-nya. Nah, lihat tuh, ya. Jadi satu paper dikutip 75 kali gitu ya. Nah, coba yang satunya lagi, yang keduanya si AT Priandika, coba ya, New Tab. Nah, oh, ya coba lihat tuh. Ya, itu luar biasa loh jumlah kutipan dan H-indeksnya. Ya, dosen kita banyak kalah loh dari angka-angka ini. Nah, jadi hebat ya. Nah, tapi coba kita cek ya. Nah, coba lihat yang pertama tuh, yang nomor paling atas ya. Rancangan media pembelajaran teknik, enggak, bukan itunya. Yang 590-nya, New Tab. Nah, coba kita lihat. Tadi apa? Ngomongin apa tadi? Bola voli ya? Bola voli, Pak. Nah, coba lihat yang nomor 3 tuh, Bel. Sistem informasi pembayaran SMS Gateway. Nyambung nggak, teman-teman? Hmm, Aneh ya? Nah, jadi ya ini gimana ya bilangnya ya. Jadi jangan-jangan ya, jangan-jangan ini eh, ada apa nih kira-kira nih? Gimana coba? Kalian ngeliatnya gimana nih? Kok bisa kayak gini tuh? Kenapa kira-kira? Gimana? Hmm? Nah, ini salah satu kemungkinannya ya, teman-teman ya. Ya, ini ada semacam kolusi ya. Nah, jadi misalnya nih, saya sama teman saya, kita janjian ya. Oh, kalau saya bikin paper, nanti kamu citasi punya saya ya. Nanti saya citasi punya kamu ya. Walaupun nggak terlalu nyambung, paham nggak? Ya. Nah, coba saya jadi penasaran nih. Coba diklik yang itu, PDF-nya. Yang itu, yang kanan. Maaf, yang tadi, yang pet SMS Gateway. Yang bawah. Nah, itu kan AT Priandika kan penulis yang sama ya. Jadi si Pak Priandika ini kayaknya paper dia itu selalu ngerujuk papernya sendiri, paham ya? Ini namanya self citation, ya.
Nah, H-index tidak mengeluarkan self citation. Jadi dihitung juga. Coba diklik PDF-nya, Bel. Yang kanan PDF, bukan kanan kan itu udah ada PDF-nya tuh. Tinggal Ini diklik. ya, Pak. Oke, sip. Nah, saya penasaran gimana ceritanya yang bola voli dirujuk di dalam sistem informasi pembayaran gitu ya. Kayaknya ngedownload dia, Bel. Bener nggak? Coba tuh, Bel. Coba. Bukan, Pak. Bukan ya, coba. Atau diklik biasa, coba, Bel. Diklik biasa. Itu ya. Bukan. Ini sapi. Diklik biasa aja, diklik biasa aja. Yang itu. Bukan. Yang itu, yang kanan. Iya, Pak. Itu PDF langsung aja. Itu boleh. Oke, coba kamu klik PDF-nya. Bawah PDF full text itu full text kamu klik ya. Oke. Em, oke. Coba ke daftar pustaka. Oke, bentar. Balik ke atas dulu. Balik ke atas. Nah, ini teman-teman bisa kita lihat ya. Papernya diterima 10 Juni 2021 ya. Nah, diterima dalam waktu 2 pekan. Ya, jadi agak-agak terlalu cepat nih untuk sebuah jurnal. Ya, oke. Coba dilihat ini daftar pustakanya. Daftar pustaka. Oke. Yang tadi apa? Sapi tadi. Ulama Tadi ya. Ulama bukan ya tadi. tadi ini, Pak. Oh, voli. Oke, Telepon. voli itu berarti benar. Voli itu berarti S Ahdan yang pertamanya. Berarti A di atas Ahdan. Oke. Atas ada ya, Ahdan ya. Oke, Ada, Pak. coba kamu cari apa? Control F. Coba ini bisa di Control F nggak ininya si PDF-nya ya? Coba buka deh. Oke, Bisa, Pak. cari. Oke. Coba cari Ahdan. Ya. Oke, coba yang pertama ya. Terus yang pertama apa? Oke, coba lihat. Nah, lihat tuh ya. Diagram use case memperlihatkan hubungan-hubungan terjadi antara bla 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 bla. Ternyata yang disitasi itu urusan use case. Ya. Jadi nggak nyambung urusan substansi sebenarnya. Kenapa? Karena kalau kita mau citasi use case, harusnya kemana kita rujuknya teman-teman? Ke literatur tentang RPL ya teman-teman ya. Paham ya? Kalau yang tadi yang volley itu kan dia menggunakan use case, paham ya teman-teman ya? Jadi bukan referensi utama untuk use case. Kalau nggak salah di kelas pernah saya tunjukin yang profil Google Score-nya Lotfi Zadeh ya, yang sampai ratusan ribu itu kan. Nah, kenapa? Karena itu mbahnya fuzzy logic. Jadi kalau orang bikin paper tentang fuzzy logic, pakai fuzzy logic, dia akan merujuk papernya si Pak Zadeh, walaupun itu paper sudah jauh lama sekali, tapi itu adalah yang asal muasalnya, gitu ya. Jadi yang tadi saya bilang disukai yang baru, tapi nggak mesti yang baru itu lebih baik ya. Jadi kita harus lihat relevansinya bagaimana. Nah, jadi teman-teman bisa di sini ya ini ya mohon maaf ya sorry to say ini kan jadi kayak akal-akalan ya teman-teman ya. Ya, jadi ya silakan diputuskan sendiri nih kira-kira bagus atau tidak yang paper yang model kayak begini. Gitu ya. Paham Bella teman-teman semua? Oke. Baik, balik ke makalah Bella. Jadi yang Bella ini mungkin masih kurang sitasi tadi ya. Dia cari sitasi dari orang peternakan ya, orang yang ngerti tentang masalah seputar penjualan sapi. Ya, oke. Nah, kemudian Bel nanti ini ya penilaiannya dipecah jadi ada latar belakang, ada tujuan, ada rumusan masalah. Sorry, ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat ya Bel ya, sama ruang lingkup jika dibutuhkan. Oke, ada pertanyaan Bella? Sejauh ini cukup, Pak. Oke, makasih Bella. Oke, agak panjang ya dengan Bella, tapi tadi sebenarnya kan banyak materinya itu yang relevan buat semua saya rasa. Jadi Bella ya contoh kasusnya aja sebenarnya. Ya sama tadi numpang eh, searching-searching ya Bella ya. Oke, silakan berikutnya ada yang mau sukarela? Silakan.
Mungkin bisa 2 orang lagi kira-kira. Nggak ada. Gimana ini? Ntar saya catat Bella dulu. Bella. Oke, kita acak lagi. Oke, nomor 24. Ilnya udah. Acak lagi 9. 9 Irfan. Ada Irfan? Irfan Alamsyah. Oh, Irfan Abdillah Iya, Pak. lega ya. Silakan Irfan Alamsyah. Sebentar, Silakan Pak. Irfan. Ya. Oke, Saya belum, Pak. ya udah. Makasih. Oke, judul pengembangan dan pengembangan kerja server. Oh, ini yang kemarin ya? Apa? Bentar, bentar. Irfan belum ya? Oke. Belum, Eh, Pak. ini bentar. Oke. Eh, ini yang kemarin pernah saya kemarin punya siapa yang saya komentari ya yang untuk cek tentang API ini ya. Jadi ini terkait dengan itu juga ya. Jadi apa namanya eh, Irfan coba itu kan ke Ferdiansyah ya. Kalau nggak salah sih yang terakhir bukan Ferdiansyah deh. Kalau nggak salah Bintang sama siapa ya? Eh, Yang yang Bapak terakhir, paling ter Hah? yang paling terbaru itu yang saya cek, yang terbaru dan paling bagus kinerjanya itu yang pakai fiber, Pak. Juga saya rujuk di sini. Itu yang siapa? Si Ataullah. Yang ini, Pak. Oke, oke. Ya. Irfan sama Pak Auriza bukan pembimbingnya? Saya bimbingannya Bapak, Pak. Oh, sorry, sorry. Oke. Enggak, soalnya kan apa namanya ini materinya itu Pak Auriza sih yang pembimbing pertamanya ya, Van. Jadi mungkin nanti kalau Irfan minat ke sini, berarti pembimbing keduanya nanti Pak Auriza ya. Oke. Jadi nanti teman-teman bisa punya pembimbing kedua Ya, ya. Pak. Jadi misalnya nih contoh tadi teman-teman yang tentang sapi misalnya. Itu bisa aja nanti pembimbing keduanya misalnya orang peternakan. Misal, bisa ya. Tapi eh, itu nanti tentunya harus memang dicari yang memang pembimbing keduanya yang katakanlah memang bisa apa ya bisa terlibat ya. Jadi jangan sampai nanti malah bikin repot dari segi penjadwalan dan lain-lain. Ya, kalau dalam hal ini misalnya Irfan sama saya, tapi kan sebenarnya yang lebih ngerti ini adalah Pak Ariza, ya. Jadi nanti kalau Irfan misalnya mau memang mengerjakan ini, berarti nanti Irfan saya sarankan nanti mengajukan pembimbing kedua ke Pak Ariza. Jadi Irfan nanti ke Pak Ariza ya. Pak. Oke, kalau memang mau ngerjain ini, ya. Oke. Yang bedanya apa di sini? Nah, di sini saya ganti frameworknya, Pak, pakai pakai .NET. Oke, berarti bahasanya ganti ya. Iya, Pak, Bahasanya pakai apa? pakai C Sharp kalau Oke, C .NET. Sharp. Oke. Jadi C Sharp, kemudian backendnya pakai .NET, ASP.NET. Oke. eh Catatan sekilas ya. Format ya, hati-hati. Eh di zoom in aja, Van. Supaya satu halaman aja yang kelihatan ini agak kecilan. Itu merah-merah tolong dihilangkan. Gimana ngilangnya tadi? Udah tunjukkan caranya, Van. Ini saya sengaja biar tadi itu Hah? bukan Kenapa? bahasa Indonesia gitu. Kalau yang Iya. merah berarti bukan bahasa Indonesia, jadi biar saya italik, biar Oke, ditandain aja gitu. Saya sengaja sengaja kamu gitu. pakai. Oke, Iya, ya Pak. udah. Oke, ya udah. Nah, itu perhatikan komanya nggak konsisten ya, Van. Itu kan 572,7. Nah, yang 55,7 koma juga dong. Oh iya. Ya, oke. Jadi kayak gitu hati-hati ya.
Jadi formatnya dikonsistenkan. Di sini global. Eh, Oke, Susanti Sukmana, coba lihat bawah. Daftar pusaka Susanti Sukmana. Coba. Oh, oke, Kompas ya. Hmm, oke, umum bukannya nggak boleh ya. Cuman apa namanya? Bisa dibuka nggak artikelnya, Van? Pak. Itu saya sudah saya save. Ini Pak. Oh, oke. Oke, maksud saya adalah eh saya pengen nyari dari si Asiotinya gitu loh ya. Coba di Google cari Asioti Pasar IoT 2025. Coba di Google aja. Untuk yang ini sendiri saya sebenarnya udah coba cari Pak, tapi emang nggak ketemu. Nggak apa-apa. Coba. Coba aja. Nah, coba tuh yang nomor 2, klik tuh. Nomor 2. Oh, itu ada tuh. Van. Oke, bentar. Coba. Nah, nggak apa-apa. Tunggu dulu. Bawah. Bla 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 bla. Oke, menurut Ketua Umum Oke, ini kayaknya dari berita. Oke, back ke ini hasil Google-nya tadi. Nah, itu ada ya, angka 572 tadi ya. Balik ke tulisan kamu, Van. Oke, ini ya angkanya 572 ini ya. Oke, berarti Irfan coba, sorry, ke Google-nya, Google, Van. Oke, cari Asioti itu 2021 dihilangkan. 2021-nya dihilangkan. Kemudian tambahkan 572,7 triliun. Nggak usah pakai kutip dua, karena nggak mesti ungkapannya begitu. Ya, oke coba. Oke, hmm, nah ini yang mana yang sumbernya ya? Oke, mengatakan bahwa terus bawah agak ngelek ya, Van ya? Iya Pak. Nggak apa-apa. Eh, 572,7 ya. Sebentar, saya coba cari juga. Jadi apa namanya? Bukan nggak boleh ya. eh apa ngutip dari koran, tapi lebih disukai kalau kita bisa menemukan ininya ya apa si apa namanya yang langsungnya gitu ya. Tut, 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 tut. Ini sih kayak apa ya? Ini kan kayak dari apa dari ketuanya ya. Nah ini yang mewawancara aslinya itu siapa nih? Ini kayaknya banyak yang ngulang-ngulang itu. Oke, bentar. Dalam program webinar webinar menapaki masa depan. eh te- 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 te, si Teguh Prasetya
Oke, 572,7 triliun. Oke. 2 Februari 2022. Oke, kalau lihat dari apa namanya eh apa namanya ya track ininya beritanya. Nah, sepertinya yang jadi berita awal itu ada di Republika. Tadi yang Kompas tanggal berapa beritanya? 2023 ya? Iya, Pak. Nah, ini 19 bulan 3. nah coba itu saya kirim link di chat ya, Van, tolong diklik. Nah, ini beritanya di 2022 ya. Coba ke bawah. Ke bawah. Oh, sorry, lag. Oke. Nah, ini ya. Menurut ya Teguh Prasetya bla 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 ya. Kemudian 2025 52,7. Ya, jadi ini artikelnya memberitakan ada acara webinar ya, ada acara webinar eh dengan judul apa tadi itu acaranya tuh? Menapaki masa depan komunikasi data. Jadi ada acara judulnya Menapaki masa depan komunikasi data. Oke, itu ya ada ya. Nah, di situ si Pak Teguh ini menjadi pembicara gitu ya. Nah, situ beliau menyampaikan. Ya, jadi mungkin kalau mau ngerujuk yang ini, Van, ya. Karena ini yang kayaknya yang termasuk awal memberitakan. Oke? Baik, Pak. eh Ya. tapi ya eh, perlu diperhatikan bahwa ini kan sifatnya informasi populer ya. Jadi yang kita penting ini adalah karena informasi dari ketua asosiasinya. Jadi eh, ya kita ambil ini buat tambahan latar belakang nggak apa-apa. Oke, balik ke draftnya. Oke, ke atas. Oh, pakai Postgre. Oke, masukkan yang keluaran. Luaran ya, bukan keluaran ya, Van. Output itu luaran, bukan keluaran. Ataulah fair ini agak-agak nge-lag. eh Oke, luaran, Van. Bukan keluaran tapi luaran. L-nya kecil aja, kan kata biasa itu. Ya. Oke. Oke, performa atau kinerja, Van? Apa beda performa dengan Dari judul, kinerja? Hmm? dari judulnya kinerja. Ya, tapi di tulisan kamu pakai pakai performa ya. Maknanya kinerja itu kemampuan kerja ya. Kalau performa ini adalah kapabilitas mesin atau sistem berdasarkan keberhasilannya menjalankan tugas sistem tertentu. Jadi performa nggak salah sih, cuman dikonsistenkan aja istilah yang dipakai ya. Baik, ada kendala Irfan? Sejauh ini masih aman, Pak. Oke, kebayang yang kira-kira dikerjakan? Kebayang, Pak. Oke, Oke, mungkin bisa ditambah ini ya, informasi tentang ketika dikatakan meningkat itu tuh apanya? Kan ada ini ya, transaction per second apa-apanya ya. Ada berapa yang ke drop itu disebutkan di situ ya, Irfan.
Jadi Baik, Pak. ukuran kinerjanya apa aja bisa disebut di latar belakangnya. Oke, makasih Irfan. Berikutnya, oke Irfan, catat dulu. Oke, berikutnya nomor 17, Andra, ada Andra? Hadir Bapak. Oke, silakan Andra. Baik Bapak, tunggu sebentar. Mohon izin untuk off cam ya Bapak, karena agak jelek sinyalnya, punten. Ya. Apa Steven? Sampai miring-miring lihat. Oke, Udah muncul belum ya Pak? lagi proses. Masih 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 hitam. Baik. Sudah muncul kan Bapak? Belum, di saya belum. Di teman-teman gimana udah belum? Bentar. Ini kenapa ya zoomnya? Aduh. Tunggu ya Bapak, kayaknya ada error. Jelek ya koneksinya ya? Iya Bapak. Ah, oke, oke deh. Yang lain dulu ya. Oke, 16, siapa 16? Absensi. Steven udah ya? Udah kemarin ya. Oke. Siapa lagi? 6, 6. Aditya Mahendra ada? Ada Pak. Oke. Di stop dulu. Andre, Andre, bentar. Aditya bisa share screen nggak? Oke, oke. Bentar. Silakan. Apa sudah kelihatan Pak? Oke, sip. Di maksimal saja window-nya supaya lebih mudah dibaca. Ini saya catat dulu. Oke, judulnya apa? Front end. Oke, coba disederhanakan judulnya gimana? Yang bisa di Ini mungkin ini ganti jadi monitoring ya Pak? Oh, oke. Kamu monitoring aja apa bisa kontrol juga? Eh, Rencananya Pak bisa kontrol juga sih. Oke, berarti nggak bisa monitoring aja. Oh, Jadi, nggak bisa ya? Oh ya. oke, ya, kurang karena monitoring kan cuma mantau ya. Eh, oke. Mungkin yang redundant itu adalah website dalam kurung front end ya. Jadi cukup salah satu aja ya. Jadi apa namanya? Mau pakai yang mana nih? Front end atau website? Eh, Lebih tepatnya ke front end Pak. Ya udah, oke. Front Rencana. end untuk pemantauan ya. Front end front end pemantauan gitu aja nggak usah pakai untuk front end pemantauan dan kontrol eh pemantauan dan kontrol pemantauan annya belum. Nah, eh alat penyiram tanah otomatis dengan sensor kemampuan tanah. Oke. Apakah harus ada pada area pertanian, Andra, Aditya? Gimana Pak? Apakah harus ada pada area pertanian? Eh, karena saya dari jurnal yang saya ini dengan area pertanian juga Pak. Maksud saya gini, apakah ada Hmm. selain area pertanian? Eh, Tidak. Jadi apa namanya? Mungkin nggak perlu ya.
Eh, Oh, menurut saya bukan orang pertanian, jadi saya nggak ngerti. Jadi kalau saya sih ngelihatnya judulnya mungkin nggak perlu disebut pada area pertanian karena jelas konteksnya penyiram tanaman kan ya pasti untuk pertanian ya. Eh, oke, kemudian oke balik coba lihat jurnal yang kamu rujuk tadi. Ini dari Politeknik Negeri Padang. Oke. Coba apa namanya tadi buka Sinta coba Aditya. Oke. Coba dicari jurnalnya Resti tadi namanya ya. Coba cari Resti. Ya. Oke, udah dicek ya, udah cari ya. Enter aja langsung. Memang kayak gitu aja. Oke, ada. Oke, S2 ya, bagus ya. S2 itu termasuk yang bagus. Oke, tapi perhatikan, coba ke bawah geser. Oke, lihat tadi tahun berapa? 2018 ya. Atas, 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 atas. iya, Geser dikit atas. 2008. Oke. Oke, jadi dia sudah Sinta 2 sejak 2018 ya. Oke, jadi paper yang tadi digunakan itu juga sudah terakreditasi ya. Kemudian coba dicari ininya apa di Google Scholar ininya papernya tadi. Cari judulnya aja rencang bangun bla 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 itu. Google Scholar cari Google Scholar jangan di situ. Oh iya, Ya. Oke, cari judulnya. Oke. Nah, ini dirujuk 37 kali ya. Jangan ya kamu malah ke situ lagi. Wah, Oke, coba diklik kenapa? yang gak apa. Diklik itu 37 kalinya, diklik. Dirujuk 37 kali, diklik bawah-bawah. Nah, coba kamu klik. Oke. Nah, ingat yang tadi ya, yang tadi bola voli dan lain-lain tadi ya. Nah, kalau ini kan kita ngomongin tadi apa? Eh penyiram otomatis ya, pakai sensor. Nah, coba lihat di sini. Nah, kalau ini konsisten ya, bisa dilihat ya Iya, teman-teman ya. Jadi apa relevansinya ya memang sesuai dengan apa dirujuknya itu sesuai dengan topiknya itu. Nah, tadi kan 2018 ya Aditya ya, iya Pak. udah agak lama tuh. Nah, jadi gimana? Nah, coba kita lihat paper-paper yang merujuk ini, apakah ada yang juga cocok untuk kita baca. Coba di maximize Aditya supaya lebih enak lihatnya. Nah, coba Aditya pilih dari yang merujuk ini, kira-kira mana ya yang menarik untuk dibaca lebih lanjut. Coba, Mungkin yang ini Pak, kenapa? tahun 2000. Karena mungkin lebih baru tahunnya. Nah, Enggak. kan tadi kita bicarakan bahwa terbaru nggak mesti lebih baik kan ya? Iya, Lihat apanya? Lihat apanya lagi? rujukannya. Nah, coba yang mana yang banyak dirujuk? Itu di atas tadi. Iya, yang enggak saya nyoba Oke, cari nggak yang lain. apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Ya, mungkin yang ini Pak. Kenapa? Rujukannya lebih banyak 11. Itu ada yang 11, 14 di atas tuh. Ya, Yang 14 ya. Oh iya. coba dilihat. Oh, dia pengendali kan juga cocok sama kamu kan? Ya. Iya Pak. Nah, coba dilihat. Oke, ini apa jurnalnya namanya? Jurnal Teknologi Fakultas Teknologi Industri Oke, Universitas. JTEK ya, jurnal teknik JTEK. Iya. Oke, coba cari di Sinta. Jadi ya kita ini ya kita lihat yang mana yang kira-kira bagus untuk kita rujuk ya. Oke, JTEK coba. JTEK, ketiknya JTEK. Eh, Cetek. Ya. Hmm. Ada nggak JTEK? Oke, nggak ada. Coba jurnal teknologi. Coba cari jurnal teknologi. Nggak, enter aja. Oh, kayaknya beda ya. Beda ya. Oke, oke. Iya Balik ke Pak. atas, balik ke atas, balik ke apa? Bukan, bukan. Sorry, maaf. Ke ya. Back, back.
Back lagi sampai Google Scholar. Oke. Coba klik dirujuk 14 kalinya. Dirujuk 14 kali kamu klik. Nah. Eh, te- 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 te. Hmm, bawah terus. Oke. Coba back lagi. Nah, coba yang tadi yang 11 coba pseudocode ya coba. Oke, enggak balik back lagi, back maaf. Oke, itu kamu klik ya. Oke, rancang banget. Oke, coba cari pseudocode di Sinta. Cari pseudocode di Sinta. Nama jurnalnya pseudocode. Pseudocode gimana nulisnya Aditya? Ayo, gimana? Itulah di URL-nya ada tuh. Di Oh iya Pak. URL-nya. Nah, ada ya. Oke, Ada ternyata Pak. Sinta 5 ya. Oke, berarti yang tadi yang apa yang di 18 tetap kamu rujuk ya, tapi kamu tambahkan dari yang apa yang sudah merujuk dia lagi, terutama yang sudah ada sistem kontrolnya juga. Paham, Dit? Baik, paham Ya. Pak. Jadi nanti kamu ini jadi gini, jadi yang kamu kerjakan tuh harusnya sih idealnya ya eh, bisa memberikan justifikasi kenapa sih kamu mesti mengerjakan lagi apa yang lebih baik, apa yang pengembangan yang dilakukan ya dibandingkan dengan yang sudah dikerjakan oleh eh, yang lain-lain yang paper-paper ini lain gitu ya. Bisa aja oh beda platformnya apa, beda protokolnya bisa aja ya. Paham ya? Tapi ada Hmm. penjelasan kenapa Aditya mencoba hal itu. Paham? Paham Pak. Oke, coba lihat lagi papernya, Pak, makalahnya, maaf, draft kamu. Oke, diperbesar. Oke, udah ada citasi ya, teman-teman ya. Itu miring-miringnya belum ya, website ya, belum dimiringkan ya. Nanti tolong diperbaiki, real time, front end tuh miring ya. Jadi kata-kata asing Oh tolong iya Pak. dimiringkan. Eh, kemudian ada kata di mana. Nah, jangan ya, di bahasa Indonesia di mana tuh hanya ngomongin lokasi. Itu yang paragraf kedua tuh ada di mana tuh. Di mana pengguna ya. Tuh. Oh iya. Kebutuhan akan terminal itu menjadi belas ya agar ya enggak ya koma enggak sampai koma langsung agar Oh iya Pak. ya agar pengguna dapat dengan mudah cocok nggak? Kebutuhan untuk jelas agar pengguna dapat Nah itu bisa mudah saran saya memahami. sih dirapik itu agak belibet ya kalimatnya ya saran saya kalimatnya gini aja Dit ya antar muka pengguna yang lebih intuitif dan responsif dibutuhkan agar nah gitu lebih to the point nggak? Iya Pak. Ya. Nah, yang depan tuh buang tuh kebutuhan akan dihilangkan ya. Adit ya, kebutuhan akannya dibuang tuh. Jadi antar muka bla 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 bla. Oke. Dan itu juga kayaknya agar pengguna dapat dengan mudah bukan memahami kali ya, mengetahui status penyiraman tanaman mereka. Ya enggak? Kan bukan memahami ya? Atau memahami? Gimana? Maksudnya memahami agar mengetahui pengembang apa websitenya di mana dia mengetahui mengolah datanya. Jadi dari bentuk front end-nya dia jadi Berarti memahami gitu Pak. memahami sistemnya. Iya, memahami Oh sistemnya ya, udah berarti kayak bagian. dapat dengan mudah menggunakan ya enggak? Oh iya, iya, Pak. Ya. Iya. Eh, apa sistem tersebut gitu ya. Oke, jadi intinya adalah kalimatnya itu yang to the point aja, yang tidak usah terlalu panjang. Jadi kalimat panjang itu kalau memang dibutuhkan panjang, bukan karena kita panjang-panjangkan. Itu teman-teman ya. Jadi
nulis artikel ilmiah tuh jangan kayak zaman kita dulu SMP nulis ya, ngejar panjang kan ya. Karena zaman dulu sekolah mungkin kayaknya makin panjang makin bagus kayaknya gitu ya, kesannya ya. Nah, jangan kayak gitu ya. Oke, baik, makasih Aditya. Oh iya, Pak. Oke, jadi itu ya, hari ini ada 3 yang saya komentari. Saya rasa masalah serupa juga dialami teman-teman yang lain ya. Nah, jadi tolong dilanjutkan, diperbaiki ya. Nah, untuk pekan depan harapannya teman-teman sudah punya daftar pustakanya minimal 10 pustaka ya. Dengan minimal dari 10 itu minimal 5 itu merupakan jurnal atau proceeding. Paham ya? Gimana cara nambah jurnal proceedingnya tadi? Kita Go Scholar lihat yang ngutip dia siapa gitu ya. Paham ya? Jadi kita hunting tuh yang relevan sama dia apa ya. Oke? Atau mungkin pokoknya ya cari yang terkait itu, kita punya satu, kita start dari satu yang utamanya yang menarik bagi kita. Nah, kemudian dari situ kita tambahkan yang lain-lainnya. Oke. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Pak, Izin saya bertanya, izin Pak. bertanya. Silakan Novia. Untuk latar belakang itu ada minimal ini gak ya Pak? Apa page-nya, halamannya? Oke, minimalnya bukan panjangnya ya, tapi isinya harapannya cukup meyakinkan kenapa topik tersebut perlu dikerjakan Novia. Ya, kalau dari segi panjangnya sih ya mungkin paling pendeknya ya tapi setengah halaman juga kayaknya pendek banget gitu ya. Jadi mungkin ya minimal, tapi ini bukan lagi-lagi bukan patokan mutlak ya. Tapi dari segi estetika aja ya enak lihatnya itu ya mungkin minimal mungkin 3/4 halaman deh gitu ya. Kira-kira ya. Tapi bukan itu yang penting ya. Jadi mungkin bayangannya ya kira-kira minimal 3 paragraf deh ya. Jadi 3 paragraf itu apa aja? Yang pertama masalahnya apa? Kenapa itu penting? Yang kedua, apa saja yang sudah dikerjakan untuk masa tersebut? Ya, kita citasi tuh yang pekerjaan orang lain. Yang ketiga, apa yang mau kamu kerjakan? Itu kan itu udah minimal ya. Nah, jadi bisa lebih dari 3 paragraf, bisa 4 atau 5. Tapi juga jangan terlalu panjang ya. Mungkin kalau kita bicara maksimal ya mungkin 1,5 halaman deh ya. Karena kalau udah 2 halaman tuh udah kepanjangan terlalu bertele-tele. Gitu gambarannya Novia ya. Tapi lagi-lagi bukan itu patokannya ya. Oke. Baik Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama. Jadi mungkin nanti untuk UTS itu sebenarnya yang kalian kumpulkan tuh paling cuma 3-4 halaman. Ya. Paham? Jadi apa namanya kita cuma ngomongin tubuh tulisan ya. Kalau sama cover dan lain-lain jadi lebih dong gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin cuma bab 1, bab 2 sama daftar pustaka itu mungkin nggak sampai 5 halaman mungkin ya, cuman mungkin 4 halaman lah kira-kira. Ya, nanti kalau ditambah metode ya itu ya sekitar mungkin mungkin 5-6 halaman. Sebagai gambaran teman-teman kalau untuk proposal itu maksimal tuh 10 halaman ya. Nanti 10 halaman tuh biasa panjang kenapa ada tambahan gambar gitu ya. Ada tabel rencana pengerjaan ya. Nah, nanti totalnya jadi sekitar 10 halaman tuh. Ya. Oke? Ada pertanyaan? Nah, tapi itu yang 10 itu yang nanti ya buat kamu kolokium ya. bukan yang UTS ini sih ya tadi paling cuma 4-5 halaman deh. Ya. Harusnya tidak terlalu sulit tapi harus dicicil dikerjakan. Paham? Ya. Oke, ada lagi sebelum saya tutup? Cukup? Izin bertanya, Pak. Silakan, Irfan. Tadi dalam kasus saya yang misalkan yang lebih ngerti topik saya itu Pak Oriza, itu Ya. saya menghubungi beliau itu dari kapan ya, Pak? Kalau misalnya Irfan mau mulai, kalau memang serius ke sana, bisa dari sekarang aja kamu tanya Pak Riza apa saya minat ini, terus kata Pak Ridho disarankan coba Pak Riza apa
jadi pembimbing kedua gimana Pak gitu. Pak, apakah Bapak bersedia gitu. Tapi nanti resminya sih paling semester depan. Baik, Ya, tapi ini komunikasi informal saja untuk nanya apakah beliau bersedia apa enggak. Nah, kalau beliau bersedia, ya Irfan sampaikan, oh saya rencananya mau pakai ini, mau pakai apa? Tadi pakai .NET, bla 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 bla. Ya, mungkin beliau ada komentar, ada masukan gitu ya. Ya itu kalau memang serius mau untuk tugas akhir ya Irfan ya. baik Pak. Karena kalau misalnya nggak serius kan nggak enak ya kita udah nanya-nanya orang kayak gitu. Ya, oke. Ada lagi? Silakan. Cukup? Oke, itu aja untuk pekan ini. Pekan depan agenda kita ngomongin tentang pinjam pustaka. Sebenarnya sebagian udah kita bicarakan tadi ya, pas kita tadi nyari Sinta, nyari Google Scholar ya. Jadi harapannya, jadi gini, daripada kamu nonton saya jelasin slide gitu ya. Nah, jadi mendingan kita hands on lihat pekerjaan kamu. Jadi kalau teman-teman ada kendala dalam nyari literatur, ya itu pekan depan bisa kita coba bicarakan. Ya, oke. Sekian untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Selamat malam, Silakan. Pak. Makasih, Ya, Pak. mari sama-sama. Silakan.